Shalom, puji Tuhan, kita berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini yang saya percaya terus menolong dan memberkati kita untuk kita terus bertumbuh dalam kehidupan rohani yang sehat di mata Tuhan. Mari kita berdoa. Puji syukur hari ini kami naikkan kepadamu ya Tuhan, karena Tuhan berikan kami waktu dan kesempatan kembali untuk kami mau membaca, merenungkan dan mendengarkan sebagian dari firman-Mu yang adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami, urapilah dan berkatilah kami dengan kebenaran firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini, saya ambil dari Efesus pasal 6 ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Ini bicara secara khusus perlengkapan senjata Allah di bagian yang pertama. Demikian firman-Nya. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju zirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Demikian kebenaran firman Allah di hari ini yang intinya mengajar kita kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa di udara, roh-roh jahat di udara, maka kita harus mengenakan perlengkapan senjata Allah. Bukan perlengkapan senjata manusia. Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Karena kalau kita tidak mengenakan perlengkapan senjata Allah, pasti kita tidak kuat melawan penguasa-penguasa, melawan roh-roh jahat yang ada di udara. Lalu apa saja perlengkapan senjata Allah yang harus kita kenakan, yang harus kita pakai, yang harus kita gunakan dalam melawan segala tipu muslihat iblis ataupun roh-roh jahat di udara? Yang pertama, berikat pinggangkan kebenaran. Ayat 14. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran. Ikat pinggang bagi seorang prajurit sangat penting. Karena ikat pinggang tersebut adalah tempat menggantungkan pedang dan perlengkapan perang lainnya dengan aman. Hal ini yang membuat prajurit dapat bergerak dengan bebas. Hal ini berarti bahwa kehidupan kita sebagai orang percaya harus dilingkari dengan kebenaran yang membuat kita dapat bergerak dengan bebas dalam hidup kita. Jadi berikatkan pinggangkan kebenaran, hidup di dalam kebenaran, itu merupakan perlengkapan senjata Allah yang harus kita lakukan, yang harus kita buat dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Itu berarti bahwa kemanapun kita pergi, kita harus selalu berikat pinggangkan kebenaran. Kita harus selalu hidup dalam kebenaran. Kita harus selalu mengajarkan kebenaran, memperjuangkan kebenaran, dan menghidupi kebenaran itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena ini adalah perlengkapan dari senjata Allah. Dengan kebenaran inilah kita bisa melawan segala tipu muslihat iblis, melawan penguasa-penguasa roh-roh jahat yang ada di udara. Yang kedua, perlengkapan senjata Allah yang harus kita kenakan masih dalam ayat 14 bagian B, berbaju zirahkan keadilan. Berbaju zirahkan keadilan. Baju zirah ini dipakai oleh tentara Romawi untuk melindungi bagian dadanya atau hati dari serangan musuh. Itu berarti bahwa keadilan itu harus nyata dalam kehidupan kita sebagai umat, sebagai orang percaya dimanapun kita ada, dimanapun kita bekerja. Kita harus selalu berbaju zirahkan keadilan. Kita harus selalu bersikap adil, harus bertindak adil. Tidak boleh berat sebelah, tidak boleh memihak salah satu pihak, tapi sebaliknya kita bersikap adil. Ini namanya baju zirah yang akan melindungi kita dari serangan musuh, dari ancaman musuh. Secara khusus kuasa-kuasa iblis, kuasa-kuasa roh-roh jahat
maka baju zirah keadilan itu sesuatu yang sangat penting. Karena itu mari kita terus berjuang hidup dalam keadilan, memperjuangkan keadilan, bersikap adil dimanapun kita ada, dimanapun kita melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita. Ini perlengkapan senjata Allah. Yang ketiga, perlengkapan senjata Allah dalam ayat 15. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil, damai, sejahtera. Berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil. Kasut adalah alat yang dipakai seperti pada tentara Romawi yang sekaligus sebagai alat pelindung. Sehingga ketika masuk peperangan ia dapat melangkah dengan mantap dan aman. Dia berarti maju terus dalam memberitakan Injil. Dia selalu ada aman dan nyaman karena dia berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil. Ini harus ada dalam hidup kita sebagai bagian dari perlengkapan senjata Allah yang harus kita punya, yang harus kita gunakan dalam kehidupan kita, yaitu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil. Menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Ini bagian dari kita menyerang kuasa-kuasa kegelapan dengan Injil. Supaya orang-orang lain yang masih dikuasai oleh kuasa-kuasa kegelapan dibebaskan, dilepaskan, dan itu hanya bisa dilepaskan oleh Injil saja, oleh kuasa Injil. Karena itu kita harus berkasutkan ini. Kita harus punya cepatu kerelaan untuk memberitakan Injil. Ini yang Tuhan mau dalam hidup kita, yang harus kita pakai sebagai perlengkapan senjata Allah dalam melawan kuasa iblis, melawan segala tipu muslihat iblis. Yang keempat, perlengkapan senjata Allah ayat 16. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Perisai yang dipakai oleh tentara Romawi dalam perang adalah perisai yang besar dan kuat, sehingga prajuritnya kalau mau dapat bersembunyi di balik perisai, sehingga aman dari serangan musuh, dari panah si musuh, para roh-roh jahat itu aman karena ada perisai. Jadi iman kita kepada Allah, iman kita kepada Yesus Kristuslah yang menjadi perisai kita, melindungi kita dari panah si jahat, melindungi kita dari kuasa-kuasa kegelapan, melindungi kita dari roh-roh jahat, melindungi kita dari penguasa-penguasa di udara. Itu hanya bisa dengan perisai iman. Tanpa perisai iman maka panah dari si jahat itu gampang menembus diri kita dan itu bisa mengalahkan kita. Tapi dengan perisai iman itu, sehingga semua panah si jahat, panah dari si api, dari kuasa-kuasa kegelapan, itu tidak menembus diri kita karena tertahan dengan perisai itu. Itu menunjukkan bahwa betapa iman kita kepada Yesus Kristus itu sangat penting dalam hidup kita. Karena tanpa iman kepada Yesus Kristus itu berarti kita tidak punya pelindung. Kita tidak punya perisai yang melindungi kita dari segala panah dari si musuh. Tapi dengan perisai iman, dengan adanya iman, kita punya perisai yang bisa melindungi kita dari serangan musuh sehingga kita aman dalam pertempuran, kita aman dalam mengalahkan segala tipu muslihat iblis dari segala kuasa-kuasa iblis. Inilah perlengkapan senjata Allah yang harus kita pakai, yang harus kita gunakan dalam kehidupan kita sebagai umat, sebagai orang percaya, sehingga kita kuat melawan segala tipu muslihat iblis. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu di hari ini yang boleh mengajar kami untuk mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah, yaitu berikat pinggangkan kebenaran, berbaju zirahkan keadilan, berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil, dan perisai iman. Roh-Mu yang kudus menanamkan firman dalam hati dan pikiran kami dan menyanggupkan kami untuk bisa memberlakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Hamba mohon berkat Tuhan bagi umat-Mu yang boleh mendengarkan renungan harian di hari ini. Hamba berdoa umat-Mu yang saat ini dalam keadaan sakit, dalam nama Yesus, Tuhan lawat, Tuhan jamah, dan Tuhan beri kesembuhan dari sakit penyakit yang diderita. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.
Amin. Shalom, sampai berjumpa lagi dalam renungan harian edisi berikutnya.